Gue curiga kalau sebenarnya si Vanessa anak tukang bajai itu orang kaya. Hari ini saatnya gue ngikutin si Vanessa anak tukang bajai itu sampai ke rumah dia. Dengan ngeliat rumahnya, semuanya bakal kelihatan. Soalnya ini udah bener-bener aneh banget. Kenapa dia bisa beli stick harga puluhan juta dan dia bisa ngasih uang 5 juta ke Bertie buat pengobatan papanya Bertie? Aduh, Bapak tukang bajai si Pak Mail kok belum nyampe-nyampe ya? Biasanya jam segini udah ada di depan sekolah buat nganterin aku ke lapangan tempat parkir pesawat. Halo Non Vanessa, seperti biasa saya jagain Non dari jauh ya. Iya bodyguard, emangnya kamu di sebelah mana sih? Ada Non Vanessa, saya ngeliatin Non Vanessa terus kok. Kan katanya saya nggak boleh deket-deket karena takut ketahuan sama temen-temennya Non. Oke, bye. Halo Non Vanessa, maaf ya saya lama jemputnya. Tadi ban bajai saya bannya kempes. Ya ampun, kasihan banget Pak Mail. Ya udah nggak apa-apa kok Pak. Itu bapaknya si Vanessa udah datang. Mau jemput anaknya pakai bajainya. Lenong, kamu yakin mau ngikutin si Vanessa? Buat apa sampai ngikutin dia? Aku itu mau tahu rumah dia itu di mana dan lain-lain. Masa kamu masih nanya sih buat apa? Kamu bayangin aja ya Jani, masa seorang anak tukang bajai bisa punya uang yang banyak? Aku curiga kalau sebenarnya si Vanessa itu anak orang kaya. Iya, masa anak orang kaya dijemput naik bajai kayak gitu setiap hari sih Lenong? Iya ya udah, makanya kita ikutin aja dulu dia supaya kita bisa buktiin kecurigaan aku. Kita bisa tahu dia itu siapa dan kayak gimana dari rumah dia. Makanya kita harus tahu di mana rumah dia. Iya juga sih. Ya udah ayo kita ikutin dia Lenong. Ya udah, makanya kamu ikutin aja apa kata-kata aku. Ayo Pak Mail. Ya udah yuk, diantar ke tempat pesawat seperti biasa kan Non Vanessa? Iya, bener banget Pak. Oke baik Non, silahkan naik ke dalam bajainya. Ayo, naik ke mobil aku, kita ikutin dia. Oke ayo Lenong. Loh, itu kan temen-temennya Non Vanessa yang suka gangguin Non Vanessa. Jangan-jangan mereka ngikutin Non Vanessa karena mereka curiga sama Non Vanessa. Aduh gawat ini. Udah mau sampai di lapangan tempat parkir pesawat ya Pak? Iya Non, ini tinggal masuk aja ke dalam lapangan udah sampai. Ini kita kemana sih? Kayaknya kayak mau ke arah lapangan deket sekolah deh. Pak supir, ikutin terus ya bajai itu. Halo Non Vanessa, Non Vanessa jangan masuk ke dalam lapangan tempat parkir pesawat ya. Hah? Kenapa bodyguard? Ini aku tinggal masuk. Aduh, Non, suruh bapak tukang bajainya berhenti sekarang Non, cepet Non, sekarang Non. Pak Mail, stop Pak, stop. Oke baik Non. Ada apa Non? Lah, kau tiba-tiba berhenti sih? Iya, ada apa ya? Kau berhenti di sini ya, dekat lapangan sekolah? Aku juga nggak tahu Lenong, itu kan lapangannya ditutup sama gerbang juga nggak kebuka. Supir, stop. Jangan terlalu deket, nanti kita ketahuan kalau kita itu ngikutin mereka. Ada apa sih bodyguard tiba-tiba nyuruh berhenti bikin kaget banget? Jadi itu temen-temennya Non Vanessa yang suka ngerjain Non Vanessa di sekolah, ngikutin bajainya Non Vanessa dari belakang. Coba sekarang Non Vanessa lihat ke belakang jauh di sebelah kanan jalanan. Hah? Serius kamu bodyguard? Oh iya benar, ada mobilnya si Lenong di ujung jalan belakang. Iya Non Vanessa, kayaknya bener deh dugaan saya. Temen-temennya Non Vanessa itu curiga sama Non Vanessa. Makanya mereka itu ngikutin Non Vanessa. Aduh, terus aku harus gimana dong bodyguard? Aku nggak mungkin kan pulang ke rumah kalau diikutin kayak gini. Iya Non Vanessa harus cepat pergi dari lapangan itu. Jangan sampai temen-temennya Non Vanessa ngelihat pesawat Non Vanessa parkir di situ. Cepet Non sekarang Non. Ya udah bodyguard, aku minta sama Pak Mail untuk pergi dulu dari sini ya. Iya Non Vanessa pergi aja dulu dari situ. Oke bodyguard. Pak Mail, maaf Pak, saya nggak jadi ke pesawat saya ya. Kita pergi dulu aja Pak dari sini. Nanti saya jelasin ke Bapak kenapa alasannya. Oh gitu. Oke Non Vanessa, baik. Pak supir, jalan Pak, jalan. Ikutin lagi ya baja itu. Aduh, aku harus kemana ini? Kan gak mungkin ke rumah aku. Kalau ke rumah aku, dia bisa tahu kalau aku ini sultan.
Pokoknya kali ini gue harus bisa buat mama gak suka sama si Sasa anak angkat ini. Supaya mama ngeluarin dia dari rumah ini dan dia balik lagi ke panti asuhan. Sasa, Sasa sini. Ada apa Lenong? Kamu mintain uang dong, 20 juta ke mama. 20 juta buat apa Lenong? Kok banyak banget? Bilang aja ke mama buat study tour ke luar negeri dari sekolah. Tapi kan kita belum ada pengumuman untuk study tour ke luar negeri dari sekolah, Lenong. Pokoknya aku bilang minta ya minta. Udah lakuin aja. Lenong, kamu kan satu sekolah sama aku. Berarti kalau aku minta uang wisata sekolah, harusnya kamu juga minta uang wisata sekolah. Nanti kalau mama nanya, kenapa cuma aku doang yang minta uang gimana? Udah cepet, lakuin aja, gak usah banyak nanya. Kalau kamu gak ngelakuin, kamu bakalan tahu sendiri akibatnya. Oh, iya Lenong. Lenong, Salsa mau berangkat sekolah ya? Mama, iya nih mah. Yaudah, aku mau ke mobil dulu ya, Ma. Salsa, kok kamu gak masuk ke mobil juga? Mama, Salsa boleh minta uang gak 20 juta untuk bayar wisata sekolah ke luar negeri, Ma? Oh, ada wisata ke luar negeri dari sekolah, bayar 20 juta. Yes, dia mulai minta uangnya ke mama. Nanti gue bakalan bilang ke mama kalau si Salsa minta uang itu cuma buat dia pamer di sekolah. Padahal gak ada wisata sekolah. Iya, Ma. Ada wisata sekolah ke luar negeri. Makanya Salsa minta uang 20 juta ke mama. Oke, Salsa. Untung aja mama lagi pegang 30 juta cash. Nih, 20 jutanya mama kasih ke kamu ya. Oke, Ma. Makasih banyak ya, Ma. Iya, sama-sama Salsa. Oh iya, tapi Lenong kok nggak minta uang juga ya ke Mama? Dia kan wisata sekolah juga bareng sama kamu. Hah? Mungkin nanti kali ya, Ma. Lenong bakalan minta ke Mama. Ya udah ya, Ma. Salsa pamit dulu mau ke sekolah. Bye, Ma. Oh gitu. Oke, bye Salsa. Mahal juga ya wisata sekolah kali ini. Mereka bakalan pergi kemana ya? Heh, mana sini uangnya? Kasih ke aku. Ini Lenong, tapi kan kita belum ada wisata sekolah. Kalau sampai mama tahu ini bohong, gimana? Duh, udah deh gak usah banyak tanya. Berisik banget sih. Tenang aja, mama gak bakalan tahu kok. Tugas kamu itu cuma ngelakuin apapun yang aku suruh. Halo Non, maaf yo lama. Ayo jalan ke sekolah ya. Iya, nggak apa-apa kok Pak Supir. Ayo jalan. Oke Non. Sekarang saatnya gue telepon mama dan gue bakalan bilang kalau misalnya si Sasa minta uang itu cuma buat bohong doang. Padahal nggak ada wisata sekolah. Resain lo Sasa. Halo Ma. Iya, kenapa Lenong? Nanti pulang sekolah, aku mau ngomong sesuatu ya, Ma, sama Mama. Penting banget. Ngomongin soal apa, Lenong? Ada deh, Ma. Soal salsa, Ma. Nanti ya, Ma, di rumah. Soal salsa. Oke, ya udah. Nanti Mama tunggu di rumah ya. Oke, Ma. Bye. Rasain lo, Salsa. Mama bakalan gak suka sama lo. Liatin aja. Mama bakalan mikir kalau lo itu anak pembohong. Ih, capek banget deh hidup miskin kayak gini. Aku tuh capek selalu pura-pura kaya di depan teman-teman yang lain. Tapi kalau sampai mereka tahu aslinya tuh aku miskin kayak gini, mau ditaruh di mana harga diri aku? Pokoknya aku harus tetap kelihatan kaya di depan mereka, gimana pun caranya. Lenong, Bapak mau berangkat nih ke pasar. Lenong. Iya, Pak. Oh iya, aku tahu gimana caranya aku bisa dapetin uang yang banyak dari Bapak setiap bulan. Supaya aku bisa terus tetap kelihatan kaya di depan teman-teman. Bapak, Lenong, Bapak jalan dulu ya ke pasar. Pak,
Lenong boleh nggak cerita sesuatu sama Bapak? Iya Lenong, kamu kenapa? Ngomong aja sama Bapak. Lenong bingung banget Pak. Pihak sekolah mewajibin seluruh siswa untuk les bahasa Inggris di luar sekolah supaya nilai ujiannya bagus. Tapi Pak, biaya lesnya itu dibayar setiap bulan dan harganya mahal banget Pak. Emangnya berapa Lenong kursus bahasa Inggrisnya? Per bulan biaya kursus bahasa Inggrisnya 10 juta Pak. Apa? 10 juta? Mahal banget Lenong. Iya Pak, Lenong tahu itu mahal banget. Makanya Lenong gak enak mau ngomong sama Bapak. Ya udah Pak, gak usah dipaksain Pak. Lenong gak apa-apa kok gak ikut. Gak apa-apa nilai Lenong jelek. Kagak Lenong, pokoknya kamu juga harus ikut kursus bahasa Inggris itu. Bapak bakalan cari uang kemanapun demi sekolah kamu dan demi supaya nilai kamu itu bagus. Kamu kagak usah pikirin apa-apa ya Lenong. Itu udah jadi tanggung jawab Bapak sebagai orang tua kamu. Hah? Serius Pak? Lenong ikut aja les kursus bahasa Inggrisnya. Iya Lenong, kamu ikut ya, nanti kamu daftar. Bapak bakalan cari kerja tambahan buat biayain les bahasa Inggris kamu. Hah, ya ampun Pak, makasih banyak ya Pak. Iya Lenong, sama-sama. Ya udah ya, Bapak berangkat dulu ya ke pasar. Yes, berhasil. Gue bakalan dapat uang yang banyak setiap bulannya dari Bapak. Terserah deh tuh, Bapak mau kerja apaan kek. Gue gak peduli. Yang penting gue bisa punya banyak uang buat gue pamerin ke teman-teman gue. Pinter banget sih kamu Lenong. Bu, Bapak lagi bingung banget Bu. Bapak harus cari uang tambahan kemana lagi ya selain dari dagang di pasar. Hah? Uang tambahan buat apaan Pak? Lenong Bu. Dia harus daftar les bahasa Inggris wajib dari sekolahnya Bu. Dan butuh biaya 10 juta per bulan. Apa Pak? 10 juta? Pak, uang dari mana bisa dapat sebanyak itu Pak? Gak apa-apa Bu, ini semua demi masa depan Lenong. Kita sebagai orang tua harus berusaha sekuat tenaga Bu, supaya Lenong bisa sekolah dan dapat nilai bagus. Ya tapi bagaimana Pak? Oh iya Pak, atau Bapak mau narik bajai lagi kayak dulu? Bajai kita kan masih ada Pak di rumah. Oh iya Bu, Ibu bener. Bapak bisa dagang di pasar, habis itu Bapak bisa langsung narik bajai lagi Bu. Semangat ya Bu, Bapak harus berjuang demi masa depan Lenong Bu. Iya Pak, tapi tetap jaga kesehatan ya. Semangat nyari duit buat kursus bahasa Inggris Lenong.